Baik lagi di Zabavakes di sini dengan Imam Kiku di sini. Kita kali ini di podcast kedua di bulan Februari ya. Ini yang pertama kita di bulan Januari sama Aptos Indonesia. Kali ini kita membawakan dua narasumber bisa dibilang tokoh GameFi yang bisa bilang cukup besar di ekosistem Web3 Indonesia. Di sini kita ada Bro Javier dari Creo Engine dan juga ada Bro Joshua dari Sequoia guys. Halo guys semua. Halo, halo, halo. Selamat malam semua. Halo, Nah, oke, malam. malam. Nah, ini hari ini karena kita bahas mungkin topiknya lebih ke gaming industry ya, nggak cuma dari GameFi tapi as general gitu ya. Mungkin sebelum kita ke arah sana, mungkin boleh nih memperkenalkan diri dulu nih buat nanti teman-teman yang nonton rekamannya ini di YouTube ya. Mungkin dari Bro Joshua dulu nih. Oh, boleh. Salam kenal teman-teman. Nama aku Josh, co-founder dan CEO dari Sequoia Multiverse. Jadi kita lagi ngebangun sebuah game yang mengcombine antara MOBA dan juga MMORPG. Jadi dua dari most favorite genre kita gabung jadi satu. Dan di sana ada 10 dunia yang bisa dieksplorasi. Dan ada monster soul hunting juga yang bisa dilakukan di sana. Jadi yang menarik adalah kita ngebangunnya dimulai purely dari komunitas. Jadi dari satu komunitas sampai di waktu video ini dibuat, total komunitas kita yang tergabung bersama-sama di keluarga ada 108 komunitas. Thank you. Keren, keren. Besar juga ya. Alright, mungkin Bro Javier silakan. Salam kenal semuanya. Nama saya Javier Tan. Saya adalah CEO sekaligus co-founder dari Creo Engine Ecosystem. Kami adalah game studio sekaligus developer yang membuat sebuah game yang namanya Evermore Likes yang sudah bisa di-download di Google Play Store. Jadi kita sudah ada 130.000 downloader lebih dengan DAU kita sekitar 3.000 orang per harinya. Tentu saja paling besar itu dari Indonesia. Kita juga punya satu platform namanya CryoPlay platform di mana GameFi dari teman-teman developer itu bisa masuk, bisa bergabung dan bisa berinteraksi satu sama lain di dalam platform kita. Kita juga menyediakan di apps agar teman-teman semua bisa nyaman dan melakukan semua aktivitas hanya di dalam platform kita. Gitu. Jadi thank you semuanya, salam kenal dan yep. Keren. Nih berarti yang satu game MOBA dan MMORPG jadi satu konsep, yang satunya lebih integrasi konsep dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Alright. Ini kalau dari background kedua kalian sebenarnya kan segmen yang kalian ambil adalah ya maaf Bro Dev ya tadi sempat agak lag lagi. Eh, Segmen yang kalian ambil ini kan sebenarnya tema game yang paling banyak dimainkan seluruh dunia ya. Kita tahu ada MOBA game dan juga MMORPG itu biasanya ada mini game elemen di dalamnya gitu yang di mana mungkin developer kecil dia punya konsep mini game bisa contribute komplement ke dalam game besar tersebut gitu. Nah, kira-kira nih di tahun 2024 ini gambaran kalian nih ketika sekarang kan orang udah mulai di tahap puncaknya perdebatan kayak apakah game industri game tuh harus full Web3 atau tidak gitu karena kan ada sebuah sudut pandang orang main game untuk pelarian dari dunia nyata atau rehat lah istilahnya dari keseharian dan ada juga yang mungkin mereka pingin ada rasa fair gitu ya untuk uh, dia punya spending di dalam game itu bisa berkontribusi balik benefitnya ke dia selain dari mendapatkan item atau skill atau kemampuan dari karakter yang dia mainkan gitu ya, di game itu. Nah, opini kalian nih so far industri game ini dengan gameplay yang mainstream seperti MOBA, FPS ataupun RPG ini seberapa jauh sih bisa udah saatnya itu udah bisa masuk Web3 gitu. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya menurut saya. Mungkin saya mulai dulu ya Bro Jos ya, izin. Jadi Aman, aman. kebetulan saya punya kesempatan ngobrol dengan beberapa teman-teman dari game dev gede di Indonesia, seperti contohnya teman-teman kita dari Agate, teman-teman kita dari Lapak Gaming, kemudian teman-teman kita yang di Bali juga itu ada beberapa game dev dari luar. Itu mereka semuanya satu bahasa ya. Jadi
para developer ini, saya rasa termasuk Bro Jos juga itu sama, merasa sudah mengira kalau Web3 itu adalah industri masa depan dari GameFi. Jadi ke depannya semua hal yang bersifat digital, bersifat dunia maya, itu cepat atau lambat pasti akan mulai diintegrasikan dengan level yang lebih tinggi seperti Web3 gitu, Bro Imam. Jadi posisinya saya rasa, namun kalau kita melirik ke pertanyaan Bro Imam mengenai apakah kita sudah siap untuk menjabani Web3 dengan cara dengan ketentuan game industry ya kita 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 bilang ya. Saya rasa mungkin kita masih harus menjalannya dengan pelan-pelan. Kita harus mengakui kalau jumlah pemain Web2, traditional players itu jauh lebih banyak, mungkin 8 atau 9:1 dibanding dengan Web3 players. Karena mereka memiliki mindset yang berbeda. Oleh karena itulah saya lihat developer-developer game yang serius seperti Bro Joshua, timnya Agate, dan teman-teman kita yang ada di industri game Web3 ini, mereka membangun game yang punya narasi, punya cerita, punya alur sedemikian rupa sehingga itu orang bisa enjoy di dalam gamenya tersebut. Daripada mereka hanya fokus melulu ke arah earn-nya. Maka saya rasa dari situlah baru terkeluarlah satu statement yang namanya play and earn instead of play to earn seperti 2 tahun yang lalu. Ini saya rasa teman-teman di sini juga pada ini ya, pada ingat pada saat di tahun 2021 di awal pandemi itu GameFi itu luar biasa ngembang industrinya. Bahkan ada beberapa GameFi yang maaf notabene-nya saya nggak menjudge, tapi belum ada wujudnya, tapi bisa sangat terkenal sekali di kalangan teman-teman kita. Bahkan belum ada alpha, belum ada playable MVP, belum ada wujudnya, bahkan hanya berupa white paper aja itu sudah bisa menimbulkan hype yang sangat luar biasa. Jadi saya rasa orang belajar dari masa itu juga banyak juga yang menjadi korban dari beberapa proyek yang kurang bertanggung jawab. Jadi orang tidak akan terlalu langsung percaya dan itu menimbulkan stigma yang cukup buruk kepada Web3 gaming. Oleh karena itulah kami membuat game yang imersif supaya teman-teman itu bisa pelan-pelan masuk ke dunia Web3 tanpa sadar mereka sedang berada di dunia Web3. Itu menurut saya. Oke, keren, keren. Berarti sebenarnya lagi transisi mempelajari kesalahan yang lama ya, gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Bro Joshua nih kayak gimana pendapatnya? Um, kita mungkin bisa ngelihat dulu dari apa yang sekarang ada di market ya. Jadi kita pakai sudut pandang dari market 2023 itu di gaming secara global tuh kayak gimana sih, gitu kan. Dan ini ada beberapa data menarik. Yang pertama, ternyata gaming revenue di tahun 2023 itu sudah mencapai 187,7 miliar US dollar. Kalau bisa lihat angkanya. Gila, gila. Dan yang menarik adalah total pemain game sekarang di dunia itu sudah mencapai 3,38 miliar orang yang main game di dunia. Jadi gaming ini udah bukan lagi em, sesuatu yang kecil sebenarnya, bukan lagi sesuatu yang kita mikir lagi kayak, oh, kenapa dia main game dan lain-lain. Karena sesuai tadi yang Bro Imam sampaikan di awal, orang main game tuh untuk escape reality, untuk mereka bisa kayak dan fun. Nah, data yang menarik lagi adalah satu lagi bahwa dari 3,38 miliar pemain game di dunia ini, 1,47 miliar itu adalah gamer yang sudah berbayar. Jadi sudah hampir 40% gamer di seluruh dunia itu sudah terbiasa membayar. Baik itu mau bayar $2 atau bayar untuk beli skin gitu ya, tapi mereka udah bayar. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya gaming market ini sudah bukan lagi sifatnya yang satu arah, tapi sudah sifatnya saling sudah sifatnya dapat menjadi ekonomi atau bisnis yang berkembang seperti itu. Nah, Oke, kalau dikaitkan ke Web3 tadi, terus gimana sama Web3? Siap nggak sih kalau misalnya kita sambung ke Web3 kayak gitu? Mungkin mindsetnya mungkin gue selalu bilangnya kalau sama anak-anak tuh kalau misalnya ngisi gitu selalu ngomongnya adalah kita nggak usah pusingin tentang Web3-nya. Web3 itu just technology gitu. Gamers yang dicari sama gamers itu asik nggak gamenya?
setuju. gitu kan. Hmm, Gitu. Jadi kalau tadi betul. Bro Javier bilang apa namanya, oh mereka belum siap, bisa dibilang iya. Kenapa? Karena kita kadang pushing the Web3 too much gitu. Gue pernah research nih sama anak-anak gamers Web2 gitu yang masih sifatnya usia kuliah ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol cerita tentang Sekuya. Kalau Sekuya mungkin diobrolin ke para orang-orang di Web3 komunitas kita ada 108 gitu kan ya. Semua kayak udah keren gitu kan, nganggapnya kayak ini bagus banget, serius dan lain-lain. Pak, kita tes dong, kita tes sama orang yang nggak tahu sama sekali. Jadi gue kasih websitenya, gue ceritain Sekuya. eh Sebelum bukan website yang sekarang udah diupdate dari hasil diskusi focus group discussion itu. Jadi Oke. yang sebelum diupdate kita ngobrol gitu kan. Habis itu waktu ngobrol dia bilangnya cuma gini, oh kak berarti game ini fokusnya ke teknologinya ya? Gitu Oh, jawabannya. I Jadi dia see. malah bingung gitu. NFT itu apa, metaverse itu apa gitu. Dia bingung. Dia malah bilang ini ke teknologinya ya gitu. Karena gamers itu sebenarnya nggak mencari ini teknologi itu apa. Dia bakal pertama pintu masuk. Ini seru nggak? Hmm, Asik nggak nih game? Gitu. Jadi kalau kita bicara Web3 siapa atau enggak itu tergantung seberapa sebuah game itu sudah bisa menyajikan sebuah konsep yang menarik untuk mereka main. Nanti ke dalam ketika udah mereka masuk, di sana mereka bakal mulai perkenalan, lebih tahu lebih dalam lah. Sama kayak orang pacaran kali ya. Kalau kita ngeliat Ah, kan, apakah kita mau tahu keluarganya seperti apa, dia nih sebenarnya bisa main biola atau bisa eh, masak nggak di rumah, pasti orang bakal lihat dulu impression pertamanya gimana. hmm, Gitu. Jadi kalau dibilang siap atau enggak, kita lihat dulu impression awalnya. Ketika dia bisa masuk dan Web3 bisa jadi bagian dari em, teknologi yang berkembang di belakangnya, maka possibility selalu ada. I see. Berarti kalau kesimpulan dari omongan Bro Joshua, lebih gimana cara mengemas perkenalan itu ya, yang dimana disesuaikan dengan apa ya bahasanya ya, kepuasan dari orang yang ingin mencoba gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perkenalan nih, perkenalan. Kalau kita lihat dari industri game yang konvensional, kan ada dua metode perkenalan sebenarnya. Yang pertama adalah kita bikin apa tanpa narasi storyline apapun, kita bikin konsep gameplay gimana dia coba mainkan dulu sampai usernya rame dan akhirnya baru kita kasih storyline untuk mengembangkan mungkin fitur baru di gamenya kah atau mungkin bisa mengembangkan karakter baru dalam gamenya dan lain sebagainya. Nah, approach yang kedua adalah mostly yang tadi kayak Bro Javier sebut ya gitu itu mengembangkan storyline-nya dulu panjang lebar biar orang enjoy biar orang manifested dulu baru keluarin gamenya yang bagus. Nah, dari dua approach ini sebenarnya yang dilakukan di industri game konvensional itu kan sebenarnya saling selang-seling ya gitu ya. Ada yang dia coba prototipe dulu lempar, nih lu mainin dulu aja lah gitu. Let's see how it goes gitu. Ada yang bangun narasinya cakep-cakep dulu, baru mereka oke okay, gitu. Dan dari dua introduction ini ternyata metode yang pertama yang dimana ya lempar prototipe gameplay kasar dulu malah orang lebih satisfied gitu daripada storyline gitu. Ya, tapi lucunya ini akan jadi terbalik kalau di dalam dunia Web3 gitu. Karena mungkin kadang gini ya, ini ada perspektif sudut pandang yang sebenarnya aku pengen bahas juga. Kalau orang awam, karena dia pengen merasakan experience ya, mereka nggak peduli ceritanya apa, nanti mereka baru tahu belakangan gitu. Tapi kalau di orang Web3, mereka tuh kan udah terlalu terfokus ke teknologinya, dan teknologi itu kan semacam pemikiran utopis gitu. Akhirnya mereka butuh storyline yang kayak iya ini storyline-nya cocok banget align dengan visi misi yang akan gue garap di Web3 misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat nih banyak hal-hal yang mungkin kalau studio game besar itu yang di dunia lah gitu. Mereka kan terpaksa harus membangun storyline baru nih untuk entry barrier ke Web3 tapi tidak membawa elemen Web3-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk studio game kecil atau developer game kecil, gimana sih caranya gitu supaya dia memulai di sini gue nggak bilang Web3 ya, tapi maksudnya game memulai karir dia untuk membuat game studio dan maupun membuat game pertama dia bisa laku dimainkan orang gitu, disukai orang. Mungkin
Siapa dulu nih mau ngasih tips? Oke. Bro Em, Javier dulu lah. oke, siap. Jadi gini, mungkin pertanyaan ini cukup ini ya, cukup spesifik ya, pertanyaan cukup subjektif ya. Jadi Ah, kalau misalnya kita cerita tentang ya, kalau kita cerita tentang teman-teman kita yang mau memulai karir mereka sebagai dev, itu mau mulai dari posisi manapun, mungkin satu pesan yang bisa saya sharing ke teman-temannya adalah mulailah dari game jam. Kalau mungkin bagi teman-teman yang belum paham game jam itu apa, game jam itu adalah semacam kumpul bareng para developer untuk bikin game bareng. Jadi kita nggak peduli si developer ini datang dari studio mana, mau kamu independen atau kamu sudah terafiliasi dengan studio lain, itu nggak ada masalah. Dan setahu saya di Jakarta itu sering ada game jam seperti itu ya, yang dibuat oleh teman-teman asosiasi atau bahkan studio-studio yang sudah ini ya, sudah kenal, saling kenal gitu. Untuk sekedar untuk meningkatkan skill dan kemampuan mereka dalam membangun narasi, membangun game yang bagus. Jadi mungkin salah satunya adalah sering-sering ikut game jam. Jadi dari sana teman-teman developer itu mungkin akan lebih paham mengasah skill mereka secara pribadi, kemudian baru membuat prototype. Nah, inilah yang dilakukan, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh CTO kita, Daryl Wijaya. Di mana beliau di usia 17 tahun itu sudah membuat game bersama dengan dua orang temannya dulu ketika beliau masih di US, bikin game bareng dua temannya dari New Mexico di usia 19 tahun dijual ke Steam. Jadi sering-sering berlatih, sering-sering melakukan komunikasi dan eksperimen, dan saya rasa seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cerita dengan ranah yang lebih besar, dalam ranah yang lebih besar, bagaimana teman-teman developer itu yang, mohon maaf, yang kecil itu bisa maju, saya rasa itu harus dengan caranya mencari partner yang tepat. Misalnya contoh, bergabung dengan ekosistem, bergabung dengan asosiasi, di mana like-minded person ya, ada di sana, gitu, bisa saling mendukung. Contohnya seperti Sekuya, ada 108 komunitas. Nah, di dalam sana kan bukan hanya ada dev, bukan hanya ada project, tapi ada juga ekosistem yang lain. Nah, mungkin bisa dimulai dari sana gitu. Atau boleh bergabung dengan ekosistemnya Creo Engine, di mana di sana akan ada teman-teman developer lain juga yang bisa saling berbagi, juga bisa dibantu oleh kami, para anggota dari Creo Engine juga, apa yang dibutuhkan, contohnya seperti itu. Mungkin itu pesan dari saya. keren. Berarti semua ada step by stepnya ya. Ibaratnya kalau kita baru memulai kerja, bangun portfolio dulu ya sebenarnya ya. Sesimpel itu. Menurut saya sih seperti itu ya. Yes. Menarik. Karena kalau kita keluarin produk tanpa nama, misalnya nih hari ini ada air pengen bersaing. Wah, kalau nggak ada portofolionya, nggak ada ratingnya, reportnya kan nggak mungkin ada yang mau minum kan gitu ya. Benar. Make sense, make sense. Mungkin kalau dari Bro Joshua mungkin ada opini lain. Kita mungkin lihatnya gini kan kalau misalnya sebuah game ketika kita baru memulai untuk mau ngebuat, em, yang pasti aku nggak bisa menyampaikan yang sifatnya benar-benar konkret dulu sekarang. Kenapa? Karena kita belum sampai di tahap yang dimana Sekuya ini benar-benar sukses dimainkan sama gitu banyak orang gitu kan. Belum sampai ke tahap itu, jadi kayak belum benar-benar bisa menyampaikan dari success story. Tuh. Oke, Cuma filosofi yang kita mulai ketika kita membuat itu, dan ini kita bawa juga kemarin waktu kita di incubationnya ICP di Bali. Kebetulan kita dapat eh, juara satu kemarin di sana dan besoknya Congrats, juara bro. satu juga gitu. keren, Thank you bro. keren. Jadi total itu melengkapi 2023 kita dapat 7 award gitu ya. Apa yang kita dapat di sana adalah game itu kan gini ya. Kita orang tuh bisa ini ketika kita ngobrol sama para orang-orang di game studio ya. Mereka sebenarnya secara teknis mereka bisa bikin game yang bagus. Tapi di game yang paling susah itu adalah ngebuat komunitas. Ngebuat orang-orang yang edik atau enggak yang percaya di awal, the first early believer yang mau main. Tuh, jadi ketika game ini nggak punya komunitas, itu juga susah, sebagus apapun kualitasnya. Nah, kebalikan, kalau dia udah punya komunitas, dia mau buat game, kadang itu juga susah karena apa? Mereka nggak punya konsep yang bagus, mereka nggak tahu mau bikin game kayak gimana, misalnya gitu ya. Ini juga jadi kontradiksi, jadi nggak bisa berjalan juga. Sehingga eh, sebuah game yang pada akhirnya bisa sukses kita pelajarin ya dari game-game berhasil lainnya, dari top 10 gitu ya, kita bisa lihat yang ada di Indonesia aja dan Asia. Itu mereka selalu punya
good concept, good quality, ya kan? Dan yang satu lagi dia punya komunitasnya nih. Jadi bangunnya barengan, gitu. Nah, kalau kita bicara untuk game-game seperti Sekuya yang masih baru mulai atau ntar para brand-brand yang pada pengen membuat juga gitu ya di tahap-tahap awal, paling mudah itu mulai dari membangun komunitas satu early believer-nya dulu. Mau itu 5 orang, 10 orang, dari 10 orang jadi 20 orang, jadi 100 orang gitu ya. Orang-orang pertama yang percaya. Di Sekuya aja dimulai dari GGWP yang kurang dari 50 orang yang percaya. Jadi orang-orang kecil yang kita bilang komunitas kecil yang percaya dulu gitu. Nah, jadi dari sana waktu itu kita milihnya dengan jalur itu. Kita bootstrapping 2 tahun nih. Itu kan kita kita bangun, terus habis itu sekarang dalam 2 tahun sudah kebentuk di 108 komunitas yang jadi percaya bareng-bareng dalam perjalanan. Mereka jadi ngeliat nih kayak gimana sih perjalanan ini game yang tadinya cuma konsep doang, yang tadinya baru mimpi doang, sampai akhirnya sekarang udah kebentuk mau pre-alpha di 2024 Q1 ini. Gitu. Jadi pada akhirnya yang terjadi adalah kita memang belum sampai ke tahap dimana ini sudah di trust sama market, tapi at least kita sudah punya believersnya dulu, sehingga yang sebelah kanan sudah ada, tinggal yang sebelah kiri dalam proses kita gabungkan dua-dua, hopefully formula ini bisa berjalan seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku share sedikit sih. Oke, keren. Ini kalau dilihat ada dua perspektif yang sangat jauh ya. Mungkin kalau dari Bro Javier dan tim Creo mungkin startnya emang dari portfolio step by step sampai akhirnya bisa menjadi sebuah apa ya? Aku bilang produk prodigy ya. Kasarnya kan kayak gitu ya istilahnya. Tapi kalau dari Bro Joshua dengan Sekuya lebih kayak true believer-nya sampai sekarang masih mensupport di mana tahapannya pun bisa dikatakan belum matang pun tapi basisnya sudah menunggu. Nah, dari dua perspektif ini sebenarnya kalau gue mungkin sedikit melihat dari situasi industri game lokal nih di Indonesia kan banyak banget game-game indie yang tadi sempat kalian berdua mention sebenarnya bagus ya di Indonesia gitu. Dan mungkin ada yang cara publishingnya dia ditaruh di Steam atau Epic Games ataupun dia beberapa publisher game lainnya yang mereka tuh cuma naruh gamenya aja, tiba-tiba ada hoki youtuber nge-review, oh ternyata mekaniknya menarik dan akhirnya semua main gitu. Dan salah satu game yang contohnya kayak gitu tuh adalah mungkin ini bukan contoh lokalnya ya, mungkin contoh luarnya tuh kalau teman-teman dengar game RPG horror Fear and Hunger, kebetulan gue juga lagi main Fear and Hunger, itu juga awalnya orang tuh ngelihat karena ada orang iseng the game developer kecil iseng taruh aja di Steam gitu, terus orang ngelihat kayak trailernya kok ini agak apa ya untuk pecinta horor gitu kayak ini seems realistik gitu padahal grafiknya cuma 2 dimensi gitu dan akhirnya pada review pada main akhirnya jadi gitu. Nah ada approach kedua juga game indie yang dia nggak kenalin gamenya dulu malah sebenarnya dia bikin semacam komik atau mungkin nebeng storyline jadi apa ya rasanya ya kayak cameo di produk game lain tiba-tiba oh jadi kayak spin off gitu yang tiba-tiba nggak terasa oh itu tuh spin off dari si ini loh gitu tapi kesannya kayak game baru. Nah so far yang pengen gue tanya kalian tuh kalian pernah nggak sih menemukan mungkin either lokal atau luar game-game yang kalian nggak duga ini bakal gede dan ketika kalian coba gamenya atau mungkin kalian tiba-tiba kenal timnya whatever lah itu kalian mempelajari hal nggak terduga dari kesuksesannya mereka gitu. Mungkin boleh sharing-sharing gitu. Kalau dari saya mungkin ada satu ya game yang seperti itu. Kebetulan mereka juga udah masuk ke dalam Creoplay, namanya Katana Inu. Kalau teman-teman pernah dengar. Jadi saya kebetulan tahu Katana Inu ini pertama kali ketika mereka ini contoh luarnya ya, bukan dari Indonesianya. Kalau Indonesia ada lagi satu yang lain. Oke siap. Kalau yang Katana Inu ini kebetulan tim mereka itu headquarternya di Turki. Nah, jadi pertama kali mereka mulai itu mereka hanya ada trailer tanpa ada gameplay, hanya ada konsep. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu pertama kali saya lihat mereka. Dan akhirnya di tahun 2024 ini muncullah game mereka yang akhirnya
mau masuk ke Steam saya dengar. Walaupun mereka berbasis Web3. Nah, dan game mereka itu quite well made ya. Jadi mereka bikin game mobile battle arena, tapi dia seperti kalau teman-teman ada main Black Desert Online atau Naraka, ya kira-kira konsepnya seperti itu. Hack and slash plus magic. Gitu. Oh, Jadi mekaniknya itu cukup menarik. Tidak disangka, awalnya saya kira itu adalah simple RPG 3D yang ternyata mereka buat menjadi mobile battle arena dan itu berbasis Web3 pula luar biasa bagus. Nah, contoh dari Indonesianya mungkin Battle of Guardian kalau teman-teman pernah dengar. Itu game versus yang mirip Tekken. oh, kayaknya pernah. Kayaknya pernah. Nah, itu nah yang saya mungkin nggak nyangka dari teman-teman BOG itu adalah ketika pertama kali saya jumpa mereka di Nexticon 2022 di Bali. Itu diadakan oleh PT WIR ya, kalau nggak salah, itu di Merusaka Nusa Dua. Nah itu teman-teman yang di Battle of Guardian itu karakternya itu cuma ada 4 dan masih banyak bugs. Ini dua contoh game yang saya rasa perkembangan mereka itu benar-benar visible. Sampai, oh by the way cerita akhirnya adalah si Battle of Guardians ini akhirnya dipakai di eSport Indonesia. Kalau teman-teman pernah lihat gamenya. Jadi ini sebuah perkembangan yang benar-benar kita nggak nyangka ya. Uh, Maybe we can say that they are from zero to hero lah gitu. Menarik. Itu apa yang unexpected tiba-tiba bisa sampai ke Liga Ekspor tuh sesuatu yang iya benar-benar kayak orang nggak expect dan keren juga gitu ya gitu bahkan ada beberapa spin off ya mungkin kita kalau contoh dari Bro Javier yang soal Zero to Hero ini ada tuh game yang bisa dibilang kompetitornya PUBG dan orang tuh nggak nyangka kalau itu buatannya Garena yang salah satu studio game terbesar di Indo. Kalau tahu temennya pasti Free Fire ya. Nah, Free Fire tuh juga orang kan nggak expect ya ternyata usernya bisa bisa head to head kalau di dalam negeri gitu dengan PUBG gitu dan ternyata dari yang membedakan mereka adalah mereka menargetkan orang-orang yang mereka tahu mereka tuh rajin main tapi susah improve dengan skill bermain game TPS gitu. Dan ternyata sedikit perbedaan itu membuat big changes juga gitu. Apakah mungkin pendetailan dari situ melihat kelemahan-kelemahan dari potensi user pemain dengan genre game yang sama juga menyebabkan itu menjadi sesuatu yang hit gitu ya dan sesuatu yang fresh gitu. Bravir, Halo. Iya, halo. iya. Tadi, ya bro, tadi putus sedikit, sorry. Oh oke oke. Apa aku mau nanya tadi kan setiap ada game yang unexpected dari Zero to Hero itu kan ada ternyata bisa aja dari minor changes di genre game yang sama yang mereka rubah lebih disesuaikan dengan si pemain usernya atau si community-nya dan malah itu menjadi sesuatu yang fresh. Itu kira-kira sering terjadi nggak sih di industri game? Hmm, saya rasa mungkin kalau kita mau ngambil contoh yang paling jelas itu adalah Mobile Legends. Sorry. Uh, oh ya Mobile Legend ya. Iya betul. Betul. Kan ketika pertama kali Mobile Legends keluar itu kan dicekal habis-habisan oleh para penggemar Dota. Kebetulan saya sendiri juga main Dota, tapi saya nggak main Dota 2. Saya cuma main Dota 1 doang. Sama dong. Nggak main Dota 2. Kangennya Dota 1 versi mod lebih keren. Iya, bro. Kalau Iya, gue pengguna Ranger, ketahuan, ketahuan. Anak lama. ketahuan umurnya, bro ya. Iya. Anyway, ngomong-ngomong Mobile Legend tuh sampai sekarang dia bisa gede. Gue termasuk yang nyobain bener-bener season pertamanya banget dan itu sangat blocky banget. Tapi orang enjoy aja gitu. Dan tiba-tiba orang yang Hmm. tidak bisa merasakan experience di apa Dota mungkin karena keterbatasan gadget gitu
kemampuan gadget gitu, akhirnya bisa merasakan gitu. Nah, mungkin bro karena boleh mention Mobile Legend, bisa nih sharing sedikit sih, opini ya dikit sih kalau dari perspektif bro Javier sih. Oke, kebetulan jujur aja bro, gua nggak main Mobile Legends sama Nah, sekali. Saya nggak main Mobile Legends sama sekali. Ya karena ya hal pertama nih, karena sebagai seorang penggemar Dota dan pemain Dota juga, takut kecanduan lah. Mungkin yang paling bahaya itu ya, takut kecanduan. Terus yang kedua, mekanismenya udah sangat canggih, sehingga saya mungkin udah nggak ini ya, nggak terlalu ngikut basically. Tapi balik lagi, saya melihat Mobile Legends ini kalau kita lihat kondisinya di Indonesia itu adalah seperti ini ya, seperti eh, revolusi ya mungkin, revolusi dalam dunia MOBA, pengganti dari Dota. Dulu Dota itu juga pertama kali dibuat oleh fans yang nggak taunya ternyata booming dan ternyata menjadi sesuatu yang dipakai oleh eh, para e-sport internasional sebagai wadah untuk berkompetisi. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada Mobile Legends. Ya, bedanya cuman Mobile Legends itu sudah ada template-nya, which is Dota, gitu loh. jadi sebenarnya lebih tertolong karena sudah ada template dari game sebelumnya, orang jadi lebih mudah mengenalkan lah ya gitu. Jadi cukup menarik juga sih konsepnya, mendaur ulang sesuatu yang lama, amati tiru modifikasi, dan memang banyak sih Yes, setuju. gitu. Dan ketika Mobile Legend itu kan gue ingat waktu Mobile Legend itu season berapa ya, season 8 atau berapa, yang pokoknya 5 tahunnya mereka akhirnya muncul kompetitornya kayak AOV, terus ada satu lagi gue lupa yang League grafiknya. of Legends ya. Iya, League of Legends. Oh, LOL tuh juga setelah Mobile Legends ya? Aku kira barengan. Tahu saya ya, bro. Ini kayaknya mau dicek lagi. Iya, setahu gue tuh LOL sama Mobile Legends tuh barengan. LOL tuh karena apa, mereka ada yang jenuh dengan Dota akhirnya pindah ke LOL gitu. Alright. Ini, Betul, betul. ini mungkin sedikit menarik ya kalau dari segi perkembangannya. Nah, kalau dari Bro Joshua nih, kalau konsep Zero to Hero dari industri game yang mungkin menginspirasi Bro Joshua apa ini? Em, Kemarin salah satu game ya ada namanya tuh Lotvia ya. Itu game yang lagi dikembangin. Itu punyanya dari Australia timnya. Cuma dari pasangan itu berdua ada dua orang gitu ya. Menarik cara mereka untuk promosi itu Gen Z banget. Jadi mereka kayak mau bikin Harvest Moon versi MMO 3D yang lagi mau dikembangin. Em, jadi benar-benar kayak very calm, mainnya Harvest dan lain-lain. Cukup menarik adalah mereka tuh promoinnya tuh mulai dari kayak Instagram. Aku nggak cek nih ada di TikTok nggak. Tapi Instagram itu banyak yang suka, banyak yang like. Jadi mereka start dari day one mereka gitu. Jadi pada dasarnya sih membawa juga ya sama kayak kita value-nya. Jadi ngebawa dari perjalanan seperti itu. Dan mereka di dalam waktu ketika mereka pertama kali masuk ke Kickstarter, itu sekarang tuh ada 16.740 backers. Itu hampir 17.000 backers. Dan mereka dari yang requestnya sekitar 150.000 dolar, yang masuk itu 1,2 juta dolar gitu. Yang masuk untuk mau crowdfunding untuk bisa mereka punya game ini jadi nyata seperti itu. Nah, jadi menarik banget ya kalau kita melihat ternyata ada macam-macam cara. Jadi kalau misalnya tadi Bro Imam udah bilang punyanya si pendekatan si Bro Josh sama Bro Javier jauh gitu. Mungkin lebih tepatnya gue bisa bilang bukan jauh tapi kayak uh, macam-macam ya caranya gitu untuk kita bisa go to Roma gitu untuk mencapai target tujuannya. Dan yang menarik ini yang cara mainnya Latvia itu juga menarik gitu. Dia bisa dari Kickstarter gitu. Kemarin juga anak-anak Binus Apple kita sempat ngobrol, mereka juga ada beberapa case yang mereka masih kuliah tapi mereka juga pengen coba nih untuk bisa pakai
Kickstarter juga seperti itu. Jadi Keren. mungkin bisa dibilang sebenarnya kembali semua ke ini ya. Sama sih, tadi Bro Jeffrey kan bilang, wah itu banyak tuh game-game di Web3 yang mereka itu mungkin belum kelihatan wujudnya, tapi orang itu udah masuknya banyak banget ke mereka. Gitu. Ya kan? Itu juga sesuatu yang kita ngelihat karena gue mikir ya, Sekuya dengan mungkin bisa dibilang budgetnya sangat 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 terbatas dibanding yang mereka yang udah terima-terima banyak banget dari VC. Kita bisa deliver dan bisa ngebentuk Sekuya sampai ke tahap ini seperti itu. Bahkan sudah ada pre-launch revenue juga. Berarti ada pilihan, ada ya mas kita nggak pernah tahu isi tim orang seperti apa ya, pasti mereka punya alasan yang masing-masing seperti itu. Cuma yang pasti di Sekuya kita mikirnya sih kita nggak mau fokusnya tuh hanya kayak buat short term nih, kalau misalnya udah dapet funding ya udahlah selesai gitu, karena justru kita goalnya adalah benar-benar nih di Indonesia belum punya game yang bisa sampai ke global. Maksudnya ada sih yang sudah sampai di global, tapi dalam arti kata yang memang juga rame di mana di Indonesia gitu ya, dan benar-benar bisa bersinar banget seperti itu. Makanya waktu biasa gue sharing-sharing sama Bro Jevir itu kita juga punya banyak keselarasan, vibing banget dari sisi dimana kita ngeliat game Indonesia ini, kita pengen nih untuk jadi bagian daripada revolusi game di Indonesia yang bisa berkembang dan berbuah seperti itu. Amin bro, amin. Asik, keren, nice visi-visi. Anyway, tadi mention tentang revolusi industri game di Indonesia nih. Karena tadi bilang dari cara metode yang banyak menuju Roma lah istilahnya. Ada satu game Indo, gue lupa judulnya apa, tapi basically itu mereka ini terinspirasi dari apa ya, game baco lah, atau game apa, gangster sekolahan anak Jepang, yang dimana komiknya kalau kita tahu tuh Crow Zero, teman-teman mungkin nonton. Terus ya. Ya Kraus, ada yang Worst, ada yang Aftermath. Om baca juga. Yes. Iya, gua Baca dong bro, gue dari zaman itu bro. sama kita loh, sama loh. Gue juga udah hatam itu komik. Ih, luar biasa. Berarti udah baca yang paling ini ya, paling Aftermath ya, yang Four Kings. Anjay. Iya, yang si armamen apa, bikersnya yang ketua gengnya paling muda tapi mati karena kanker kan. Sedih banget itu. Yes, betul. Itu konyol banget, mau berantem matinya karena kanker. Tapi anyway, ngomong-ngomong soal dengan konsep storyline kayak gitu, ada satu game di Indonesia, dia tuh membawa tema tawuran anak sekolah. Ya, which is kalau di mata pendidikan tuh kayak, oh, it's a bad influence game lah. Tapi mereka menargetkan game ini tuh ke anak-anak yang suka tawuran. Gamenya ada di PC, ada di Steam. Cuma gue lupa judulnya apa. Itu sempat viral 2016 kalau nggak salah. 2016, 2017 itu zaman gue kuliah juga, gue sempat main. Dan konsepnya tuh basically mereka gimana caranya ngebawa si anak-anak tawuran ini relate dengan keberandalan mereka tanpa harus mereka mendapatkan buruk ke orang lain. Ini menurut gue cara approach yang menarik, yang dimana akhirnya ketika anak-anak itu pada main dan akhirnya mereka jadi melampiaskannya di dunia game itu gitu. And solving problem, other problem gitu. Nah, kira-kira kalau dengan jalan yang bisa solving problem lah, dan sekarang kan udah mulai banyak beririsan, oh gimana sih caranya membuat edukasi subjek tertentu lewat gaming gitu. Misalnya kan ada dari game mystery, ada mungkin kayak game bangun peradaban kayak Civilization. Gue termasuk yang main Civilization juga, tapi yang kelima, yang keenam nggak main, laptop gue nggak kuat. Nah, ya, nah kira-kira kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih mungkin dari game yang kalian kembangin pingin meng-solve uh, satu dua hal problem di real world nih, karena arahnya gue lihat juga semakin ke sana nih. Ini pertanyaan yang cukup unik. Cuman kalau kita menilik ke perkembangan game-game yang dulu, di mana game-game bangun sivilisasi itu adalah game
yang mengharuskan kita untuk membangun critical thinking yang cepat. Kemudian strategi-strategi apa yang kita pakai supaya kita bisa menang nih dari lawan nih biar babak cepat atau gimana seperti itu ya. Dan saya rasa berbeda zaman berbeda problem ya Bro Imam ya. Jadi kalau di zaman sekarang dan kalau kita melihat di skop makro ya secara luas itu apa yang orang-orang inginkan dari game-game di zaman sekarang itu adalah bagaimana bisa terwujud RWA, which is real world asset. Nah, kalau kita translate secara bebas ya berarti kita bisa memanfaatkan in-game asset itu menjadi sesuatu yang nyata. Dan ini ya memang salah satu yang saya rasa beberapa game-game dev di Web3 Space Indonesia itu sedang mencoba lakukan. Itu termasuk kami ya, Creo Engine. Kami juga melakukan hal yang sama. Mungkin ini lebih ke scope-nya aja sih, ke sebesar apa seperti kira-kira. Ada teman-teman kita di Malaysia yang sudah berdiskusi untuk melakukan RWA di level real estate atau property. Bagaimana caranya men-solve supaya mereka bisa melakukan jual beli dengan gampang tanpa harus melalui proses-proses administrasi yang rumit dan membingungkan. Itu sama halnya seperti banyak orang juga berusaha men-solve sesuatu menggunakan Web3. Kalau kita di Creo Engine mungkin lebih ke bagaimana caranya Anda menikmati keseharian Anda tanpa mengeluarkan uang yang terlalu banyak dan tanpa tanpa berusaha terlalu keras gitu. Mungkin berusaha kerasnya itu cuma berusaha keras di main game doang. Ya, mungkin itu ya bisa saya sharing sedikit ya. Kalau diterusin panjang soalnya. Oke, ini perspektifnya mungkin lebih gimana caranya Halo guys. yang ya saya dengar aman. Eh, ini tuh lebih kayak men-solve eh, memudahkan pola pikir orang lah ya istilahnya dengan bermain game akhirnya kesehariannya mungkin ketika berpikir ada hal perintilan yang bisa menjadi autopilot ya. Ini psychological juga sih buat gua cukup menarik gitu. Ini mungkin kalau psikologis dalam game mungkin gue bakal bahas after this. Mungkin kalau dari Bro Joshua dulu nih, real world problem apa yang pengen di solve lewat gaming yang seharusnya. Oke, jadi kita tadi ada reward problem kan ya, tapi mungkin kita lihat dari gaming problem dulu. Gitu. Jadi ada dua approach. Pertama dari gaming problem yang dicoba di solve Sequoia itu ada dua. Yang pertama adalah sekarang itu kita lihat MOBA yang dari tahun 2003, Dota pertama kita main sampai sekarang, itu nggak berkembang signifikan sebenarnya kalau disadarin sama teman-teman ya. Yang ada adalah berbagai macam jenis Dota yang dimodif dengan hero-nya yang berbeda, skill-nya sedikit berbeda, modelnya berbeda, tapi petanya semuanya mirip. Ya kan? Jadi itu kita sebutnya sebagai problem. Kenapa? Karena sampai satu waktu mungkin bakal ada kejenuhan di situ. Gitu. Apalagi generasi kedepannya generasi yang lebih dinamis dan lebih suka hal-hal yang baru. Tapi tentu akan jadi risk banget seberapa jauh kita mau coba untuk stretch. Problem yang kedua di game ini kita ngeliat adalah dari 100% biasa yang download sebuah game, ternyata data menunjukkan average hanya 10% daily active user-nya. Nah, dari 10% yang daily active user, conversion yang beli cuma 2%. Artinya itu cost untuk servernya berarti cukup besar ya, dan cost untuk development yang lain-lainnya juga. Bukan berarti kita harus suruh semuanya untuk membeli juga, tapi gimana caranya ekosistem tuh berjalan, sehingga berjalan ekosistem kan berarti bukan cuma mereka buy, tapi juga mereka bisa dapat sesuatu, gitu kan. Sehingga jadi ada perputaran ekonomi yang berputar, gitu. Nah, yang coba kita solve dari sisi itu adalah membuat game yang mengcombine antara MOBA sama MMORPG itu. Dan kita pakai third person anime point of view, jadi dari belakang. Jadi bukan MOBA nggak dari yang angle isometric seperti biasa. Lalu di Sequoia juga ada namanya tuh, kalau di Dota kita tahu dulu pernah ada kayak kita itu custom map tapi ya, jadi bukan yang kayak map yang di Dota biasanya. Yang orang bikin bisa mix match skill itu. Jadi kita ntar bisa pilih-pilih skill yang mau dipakai untuk main. Ya, itu kalau di Nah, di Dota yang pertama kan ada map yang versi fandomnya ya gitu ya, yang beda ya, ya, pemetaan gitu. Nah, betul.
Nah, kita ngebuat kayak begitu di Sekuya. Jadi mobile-nya Sekuya itu, orang bisa main itu bisa mix match skill dengan makin banyak hero yang mereka punya. Nah, mereka makin banyak punya potensi untuk bisa mix match skill. Sehingga gamenya jadi unpredictable. Nah, itu yang kita coba untuk bisa solve. Maka Web3-nya muncul di bagian bagaimana bisa ada conversion rate jadi makin tinggi. Gitu. Dengan mereka punya guild nanti bisa ada ekonomi guild di situ dan berbagai macam hal lain. Nah, kalau dari problem yang pengen di solve apa? Eh, kalau gue kan dulu brand agency, sampai sekarang masih sih. Nah, di brand agency kita udah handle sekitar 100 brand lebih sampai sekarang dari 2017. Nah, kita melihat bahwa saat ini eh, social media udah saturated banget. Gak mudah untuk brand itu bisa get attention, ya kan? Dimana di social media, atensi itu adalah currency yang paling mahal. Contohnya aja, gue penasaran, nanti kalau teman-teman yang nonton video ini, berapa banyak yang nonton sampai ke poin ini? Ntar boleh contoh, taruh di kolom komen ya. Karena belum tentu semua bakal bisa nonton Jadi sampai social selesai video eksperimen ini. gitu. Yes. Ya, Iya, kita lihat gitu. I Nanti see. yang nonton sampai momen ini bisa komen, gue udah nonton nih sampai momen ini gitu kan. Karena atensi mereka itu pendek banget, 2 detik kurang gitu. Karena sudah tersaturasi, Hmm, mereka bakal butuh media baru untuk bisa mereka bereksplorasi. Di sanalah masuk sesuatu yang pengen kita bantu untuk solve, itu lewat satu platform yang kita sebut sebagai gaming di sini sekarang. Goalnya jadi metaverse. Goal kita nggak berubah. Tapi kita nggak memaksakan orang untuk paham metaverse sekarang. Tapi mereka paham ini dunia game. Brandnya akan kita berikan inovasi baru. Juga kayak sekarang kita lagi bahas sama salah satu sport car, ya kan bakal ada kolaborasi di Mandalika. Rencananya itu bakal powered by Web3. Dan nanti mobil itu juga bakal ada di Sikuya seperti itu. Jadi kita bawanya pelan-pelan lah. Gitu. Yang penting kita lihat kebutuhannya dulu daripada si brand-brand ini. Bukan kita lihat kebutuhannya dari yang utama dari Sekuyanya dulu. Bagaimana kita bisa serve the betul. brand, their purpose, dan kita bakal bisa bring them into the ecosystem. Setuju banget sih. Ya, users are everything kalau untuk project seperti kita ya, GameFi ini. We are provider kan, so we provide gitu. Menarik. Ini kalau dilihat perspektifnya adalah solve problem yang dikemukakan Bro Joshua ini lebih gimana caranya eh, mengatasi kejenuhan dari yang udah existing. Kita rubah, expand, kita stretch dia punya experience, bisa membalikan attentionnya. Ini kalau dari dua narsum ya, kalau aku tangkap sebenarnya ini kan psikologi berpikir user ya sebenarnya. Jadi gimana caranya si user dengan kita dihadapkan dua problem. Pertama, mungkin dari outside the game, apa edukasi atentifnya seperti apa untuk dia bisa involve lebih nyaman dan membutuhkan experience tanpa perlu harus melakukannya lebih dahulu gitu kan. Di satu sisi dari segi dalam sebenarnya adalah semua produk-produk mungkin di luar game atau mungkin bahkan material yang ada di dalam game pun juga membutuhkan sesuatu koneksi yang lebih dalam supaya user merasa oh ini tuh udah bagian dari keseharian gua bukan untuk rekreasi gitu karena kan game saat ini tahapannya udah masih rekreasi kalau aku nyebutnya kan gitu. Eh, Berarti yang bisa kusimpulkan adalah problemnya itu adalah di manusianya ini membutuhkan sesuatu yang mereka bisa grasp gitu. Grasp di sini adalah dengan atensi atau tingkat perhatian dia yang pendek banget. Gimana caranya dia bisa broaden itu, bisa diluasin, nggak bosan dan akhirnya bisa enjoy lagi gitu untuk fokus di dalam produk yang sedang dia gunakan gitu ya. Tanpa perlu harus merasa kayak oh yang penting udah tahu intinya udah gue cabut karena ya itu yang terjadi di sosial media kan. Misalnya kalau kita jualan baju atau mungkin jualan mobil atau mungkin teman-teman seniman yang display portfolio karyanya sekarang mungkin kalau gue bisa ngambil contoh sudut pandang dari sana penikmat karya seni itu juga makin pendek atensinya jadi kayak ngelihat karya visual dia cuma lihat 10 detik foto udah cabut gitu makanya pengunjung galeri museum makin sedikit
Begitu juga dengan musik gitu, which is gue pun juga musik producer, meskipun masih ya part time lah ya sambil kerja kerja ya. Eh, itu lagu itu durasi makin pendek. Kalau kita perhatiin dari zaman orang tua kita sampai zaman sekarang itu lagu yang dulunya 5 sampai 8 menit itu lama-lama sekarang anak-anak tuh cuma bisa dengerin lagu 1 sampai 3 menit. Artinya apa? Kita itu hidup di zaman terlalu banyak materi ya. Materi di sini produk dan konten gitu. Dan game itu kan sebenarnya kalau yang gue tangkap dari poin Bro Joshua itu kan menggabungkan elemen-elemen yang kebanyakan produk ini bisa dipintukan secara lebih teratur lewat dunia game. Sebenarnya kan kalau gue tangkap dari filosofi ya Sakuya kan gitu ya. Ini keren sih. Kenapa gue bilang? Karena dengan mempintukan poin-poin elemen produk yang udah banyak, either itu di dalam game maupun di luar game, itu menyebabkan akhirnya orang-orang jadi merasa ada keinginan untuk explore lebih lama. Jadi dia tingkat kejenuhan dengan banyak produk itu akhirnya disekat-sekat. Jadi dia merasa kayak oh kayak produknya kurang, gue mau explore lagi gitu. Sama aja kalau analogi sederhana anak gamenya adalah kita main game RPG, paling gampang kayak main Monster Hunter, kita mau butuh full set itemnya rajang gitu ya, armornya, senjatanya, ya kita harus grinding gitu. Tapi dari grindingnya misalnya nyerang fokus di kepala sama nyerang fokus di bagian kaki monster kan dapat itemnya lebih beda. Nah dari situ kan logic eksplorasinya berkembang gitu. Itu keren sih. Nih, ngomong dari pengalaman nih Bro Ki. Ya gue cuma menyimpulkan bro, sama ya ngamat-ngamatin aja gitu. Tapi benar kan so far itu yang dirasakan orang kan sebenarnya gitu. Immersiveness dari setiap manusia saya rasa mungkin beda ya. I mean, eh, kenapa kita nggak bisa membandingkan RPG player dengan sports game player itu mungkin alasannya sih karena seperti itu. Eh, but this is my opinion, karena kebetulan gue sendiri ya, sorry saya sendiri itu kurang suka main sports game, jujur aja. Jadi saya nggak pernah main FIFA, saya nggak pernah main Winning Eleven. Itu game-game yang di zaman-zaman dulu sekolah saya itu dielu-elukan sama teman-teman sekelas. You udah main WS 11 belum? You udah main WS sekian belum? Belum. Gitu. Saya belum pernah main itu. Tapi Sampai kalau ditanya lu main Final Fantasy belum? Yes. Gua juara satu nih. Gua baru satu. iya. Gue juga termasuk yang outlier kalau soal game. Kalau game-game sports game gitu gue nggak main. Main WE paling SD doang sampai SMP gitu. Yang ininya kalau game-game gue tuh lebih suka yang model kayak Stronghold Crusader yang sifatnya build karena gue orang yang suka melihat proses gitu. Hmm, Ya, jadi I see. karena menurut gue tuh membangun critical thinking kan gitu daripada cuma I see, mekanik I see. refleks doang. Jadi skill soft skill di otaknya long term gitu. Itu kan sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang gitu. Gitu sih. Ngomong-ngomong, ini gue lihat kolom chat. Ini Bro Joshua nge-share starquest.sequoia.io. Mungkin boleh sedikit jelasin dikit nih hintnya nih. Siapa tahu after orang-orang nonton video ini ada yang mau nyoba nih. Boleh, boleh. Jadi basically starquest.sequoia.io itu kita bikin mini game aja sih. Jadi biar player kalau misalnya pengen coba dulu ngumpulin star point yang nanti bisa dipakai juga goalnya di game gitu ya. Mereka bisa tuh main di sana jadi sambil sharing referral gitu kan. Terus ntar ngajak-ngajak yang lain untuk bisa pada main di situ seperti itu. Jadi itu sekarang sih kita dalam waktu sebulan udah ada 30.000 player yang main di situ. So I think menarik juga sih karena di sana juga mereka bisa regis untuk pre-alpha sama alpha, masukin email lewat game di StarQuest itu. Nah sih. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran, boleh main main di Sequoia. Sebelum main gamenya launch, ini mainin aja di starpress.sequoia.io ya, gitu ya. Jadi main gas-gas aja. Alright, in meantime, buat teman-teman di sini yang mau nanya
nanya audiens di sini gue sapa dulu ada Bro Si ini si siapa gue nggak tahu cuma si doang ada di sini selain ada Bang Pat ada Mas Dadik ini salah satu pengunjung Zabava Kestia kita di sini ada Bro Ji ada Bro Guru ada juga tentu aja dari core team Zabava Labs Mas Adu ya atau Mas Flores di sini. Uh, anyway, tadi kan kita udah ngebahas cukup banyak ya gitu. Mungkin dari starting point dari game development flow to work-nya sampai hingga sudut pandang user dan lain-lain. Mungkin gue mau nanya pertanyaan yang sedikit lebih apa ya mainstream lah. Di 2024 ini, menurut kalian di industri game secara overall ya, genre game apa atau mungkin elemen game apa apapun lah di game tersebut yang bakal menjadi main selling karena kan kita tahu 2024 ini kita dibuka dengan munculnya Palworld ya Palworld which is to game yang mengawinkan game TPS third person shooter sama game Pokemon gitu ya yang RPG catching monster gitu. Nah, kira-kira kalian ada pandangan nggak nih? Ya, silakan Bro Xavier. Hmm, kalau boleh dibilang sih, kalau dari saya sendiri ya, saya rasa genre tidak ini ya, tidak menjadi. Tapi balik lagi ini pendapat pribadi saya sendiri. Teman-teman boleh punya pendapat masing-masing. Kalau saya melihat sih genre itu tidak menjadi ini ya, tidak menjadi tolak ukur di tahun-tahun yang akan mendatang ini, terutama di 2024 ya. Yang katanya digadang-gadangkan kalau Game 5 Project itu akan gimana bahasanya to the moon gitu ya. Saya setuju dengan hype yang mengarah ke Game 5 Projects sekarang, terutama dari para teman-teman kita yang di luar sana. Kalau dari Asia sendiri ya mungkin dari Southern Asia ya, dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, dengan jumlah-jumlah penduduk mereka itu, mereka udah mulai melihat ke game-game Web3 yang simple, easy playable, and also earningnya itu cukup lah gitu untuk kehidupan mereka. Karena kebetulan kita juga dari riset ke arah sana kan. Kalau untuk genre, saya rasa itu tidak menjadi masalah selama gamenya itu punya narasi yang cukup kuat untuk membuat orang berada di dalam gamenya itu screen time-nya itu tinggi. Gitu. Jadi mau itu RPG, mau itu TPS, third person shooter seperti Power dengan eh, elemen Pokemon yang di dalamnya itu, which saya angkat tangan bener ya untuk Power itu revolusi yang luar biasa. Uh, Ya, I think from my side ya, itu narasi itu sangat adalah sesuatu yang sangat penting untuk sebuah gaming project. Karena tanpa narasi yang kuat, orang akan bosan. Mau gamenya itu seperti apapun. Gamenya sports pun, kalau misalnya nih contoh, kalau hari ini kita bikin game sepak bola tapi tidak memasukkan cerita atau elemen apapun ke dalamnya, itu orang pasti walaupun mereka pemain FIFA atau pemain itu pasti akan bosan dalam sekejap. Nah, contohnya di FIFA aja orang masih menggunakan pemain-pemain kesukaan mereka seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Jadi gimana nih kira-kira kalau kita masukin Ronaldo dan Messi itu di satu tempat yang sama, di satu tim yang sama, kira-kira kan jadi seperti apa ya? Akan ada ekspektasi seperti itu. Nah, tapi kalau kita cuma sekedar bikin game hanya untuk dimainin doang ya, it's not more than casual games where people can easily get bored within 3 minutes. Seperti itu kira-kira. Kalau menurut saya sih seperti itu ya bro ya. Maybe Bro Jos ada pendapat. Please bro. Monggo. Aman sih kalau yang ini. Oke, berarti maksudnya setuju bareng Bro Javier atau Jin gimana nih? Ya, soalnya mungkin kemarin kan juga itu ya yang di Steam memang rame itu gamenya tuh kita bisa lihat bahwa apa nama game itu Bro Emu? Palworld, Palworld. Yang di Palworld ya. Ah, Jadi si Palworld ini ya kan sebenarnya
ini kayak kembali yang kita bahas tadi di ini sih di awal. Wah, jadi kayak kita udah bahas bahwa em, ketika para fans dari game Pokemon dia ngebuat sesuatu yang bener-bener passionate gitu ya. Jadi mereka nggak lebih ke kayak ini buat bisnis, kita ngerjain aja buat seperti apa gitu. Tapi benar-benar passionate, jadinya hasilnya bisa benar-benar oke banget gitu kan. Dan akhirnya very immerse juga gamenya dan makin benar-benar banyak yang suka. I think ngebuat game itu menaruh passion itu sangat penting sih. Karena Betul, setuju. orang bakal bisa di situ. Hmm, Oke, ngomong-ngomong soal naruh passion saat buat game, kan ada game yang sifatnya mungkin kayak online game yang cepat gitu ya. Kita lihat kayak apa tuh yang baru-baru tuh, ntar aku harus cek di ini di apa namanya di katalog playlist game aku lupa judulnya, apa ya, kemarin itu Little Company. Nah, kayak Little Company, terus ada apa tuh yang imposter-imposteran tuh yang di HP, masih gue lupanya. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu itu kan fast pace ya, yang dimana konsep gamenya ada tim, sebuah game atau karakter, dan karakternya yang penting kayak oke, kita uh, solve satu case task dalam game itu, dan ketika siapa yang kelarin itu duluan dia yang menang gitu. Dan genre ini tuh kan di kalangan orang yang mungkin bukan pemain game yang fanatik ya, ibaratnya untuk casual atau mungkin orang-orang yang sekedar ingin uh, bersosialisasi, akhirnya kan engage gitu ya. Nah, menurut kalian apakah game ini tuh dibangun dengan passion juga, dan ada sesuatu yang bisa membuat orang akan jadi long term atau berganti gitu? Ini pertanyaannya cukup rumit karena setiap dev pasti punya tujuan. Saya percaya satu hal, setiap dev itu pasti punya tujuan mereka sendiri ketika mereka membangun sebuah game. Entah itu tujuannya pengen dapat uang kah, pengen orang main gamenya untuk jangka panjang, pengen supaya cerita mereka bersambung terus, atau seperti apapun itu sih bro. Cuman contoh nih, kalau Creo Engine sendiri juga kalau kita bikin game, kita pengen orang tahu nih ceritanya si Grana. Itu contoh nih Evermore Next. Itu kan ada beberapa unik apa eksklusif karakter yang berhubungan dengan cerita. Ya oke, ceritanya si Astra itu seperti apa, ceritanya Grana seperti apa. Kemudian kalau kita bawa karakter dari luar itu maksudnya seperti apa. Itu tujuan kami. Ketika kita bikin game yang imersif. Nah, imersifnya dari kami itu adalah orang enjoy ceritanya itu seperti apa. Kalau ini, correct me if I'm wrong ya, Bro Jos. I mean, you're here too. Nah, jadi kalau saya lihat tuh Sekuya itu lebih ke pengen memperlihatkan kepada orang itu multiverse itu kalau misalnya direalisasikan itu seperti apa. Dan jadi bukan hanya di kita lihat di Marvel ya, nah, multiverse Earth 660, 663, 123 seperti itu enggak. Tapi di sini multiverse-nya itu memang di dunia gaming dan orang akan melihat oh ya kira-kira multiverse-nya seperti ini. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan di dalam multiverse seperti itu. Jadi I think I'm not speaking for Bro Josh here, cuman itu mungkin pendapat saya saja. Karena setiap dev itu pasti punya alasan mereka masing-masing. When they develop a game, be it good, be it bad, be it right, be it wrong, pasti ada seperti itu. Bahkan game yang notabene-nya seperti iGaming ya, itu pun juga pasti ada tujuannya. Kenapa dibuat seperti itu. Menurut saya sih ya gitu ya. Oke, mau nambahin Bro Jus, atau mungkin agree dengan statementnya Javier? Em, ya setuju sih. Dalam arti tadi ada poin yang bagus ya. Tadi disampaikan kan Bro Javier, em, setiap dev itu punya tujuannya, whether it good or bad gitu kan, or even ugly gitu. Jadi em, ketika kita bicara passion, memang itu nggak bisa diaplikasikan ke semua game. Tapi kita bisa tahu game-game yang dibuat dari passion, kita bakal bisa berasa ketika main. Gitu. Jadi somehow gue percaya sama namanya energi ya di dunia ini. Energi itu sesuatu yang bisa kita transfer dan kita bisa berinteraksi sama orang, kita bisa berasa nih orang tuh bringing good vibes nggak, apakah orang ini juga ketika ngobrol wah kayak marah-marah gue malas deket deh sama orang ini gitu.
insting-insting seperti itu tuh bentuk daripada energi kita tuh bervibrasi sama orang itu atau enggak. Nah, menariknya dari apa yang kita lakukan itu juga dapat memberikan vibrasi. Kita dapat memberikan, kita dapat berbicara, berkomunikasi tidak hanya dari langsung tatap muka gitu kan, tapi juga bahkan dari karya yang dibuat, lukis, lagu, ya kan? Lagu paling gampang deh contohnya. Yes. Kita dengar lagu, ada masa dimana kita bisa kayak nangis denger lagu gitu kan, ada dimana kita jadi semangat, ya kan? Macam-macam itu. Sama juga kayak Mhm. game. Jadi yang kayak tadi itu kita bisa ngeliat, oh ini game memang serius dibuat. Oh ini game memang buat ini doang nih, mendapatkan uang singkat. Oh yang ini gamenya untuk sekedar untuk short term aja lah, dia kita bisa main main lucu-lucuan gitu. Jadi kayak tadi setuju. Jadi setujunya di mana banyak dev itu punya punya goal yang beda-beda untuk dalam ngebuat game itu sih, gitu. Jadi mungkin nggak kayak tadi yang Bro Imam cerita di awal, kalau misalnya ada game yang tiba-tiba aja sekedar dimasukin ke Steam terus dia berhasil. Iya. Ada, bisa aja. Cuma kan kita tinggal milih ya, apakah kita mau main berdasarkan hanya keberuntungan yang probability yang muncul gitu, atau kita menciptakan keberuntungan itu. Betul, setuju. Sih menarik ya. Ngomong konsep energi, gue juga believe sih, kayak gimana apa ketika kita nyoba sesuatu deketin orang memang ada feel yang oh kita tahu nih dari awal orang ini trust, oh ada orang enggak, itu kan bisa kelihatan ya dari situ. Dan kalau kita lihat mungkin di produk bahkan game, memang ada game yang sebenarnya konsepnya bagus banget tapi pas kita mainin lama-lama kok meskipun narasi ya bagus, gameplay ya bagus segala macam, tapi kita nggak nge-feel untuk main itu lama-lama. Kan ada yang kayak gitu ya. Seperti preferensi juga nggak sih kayak tadi bro Javier bilang, oh saya nggak suka game yang sports game gitu. Begitu juga dengan gue gitu, karena merasa mungkin oh itu bukan game yang dimainin lama gitu. Mungkin cuma ketika buat senang doang lah gitu istilahnya, ada occasion lah kita nyebut. Ya itu mungkin setuju lah hal tersebut. Ya, alright. Hmm. Mungkin nih ini topiknya cukup menarik pembahasannya. Gue senang. Dan mungkin gue lihat sih ini kelihatannya cukup intens ya. Mungkin kayak udah sejaman lebih. Mungkin Bang Mat mau ada yang tambahin gak nih dari Zabava? Karena Zabava ini kan juga kebetulan kita startnya GameFi Studio Development. Tapi kita juga pingin mengeksplorasi, kita nggak stuck di game aja gitu. Ada beberapa yang dikembangkan menjadi sebuah ekosistem. Ya, mungkin Bang Mat dari pembahasan tadi ada yang mau disampaikan nih. Silakan. Halo, halo. Halo Bang. Halo, Bang. Ayo. Sebenarnya di di train nih sekarang, saya lihat ya. Bagaimana? Bentar ya, saya buka kamera dulu. Siap, siap. Wis. Lihat sih. Oke, itu kaki orang. Di sini. Halo, Bang. Halo, halo. Saya di dalam MRT sekarang. Jadi mau pergi ke lokasi lain ya. Tapi ya terima kasih Bang Javier, Bang Joshua ya sharing tadi. Memang kalau dari Zababa ini memang masih exploring ya rasanya. Sekarang ini memang kita ada game yang sedang building di network Aptos ya. Mungkin udah pernah dengar kan. Aptos itu jaringan macam Sui yang dari Facebook. Jadi Zababa ini sekarang kita buat mobile game mirip dengan macam apa ini Servava Ayo gitu. Jadi itu mobile casual game itu yang sekarang Zababa sedang bikin. Lepas itu kita juga ada produk edukasi ya. Ini kita ada gabung dengan Kemenparekraf. Jadi produknya produk belajar Web3, belajar smart contract, belajar AI. Tapi fokusnya kepada Web3 lah. Jadi mungkin kalau dari Zababa mau mungkin partnership lah dengan Sequoia atau Creo Engine kan. Mungkin kalau dari Sequoia kita boleh uh, cross marketing ataupun kalau Bang Imam nih memang selalu ada podcast, ada
ada video review yang mungkin kita boleh main game sama-sama atau stream sama dengan content creation kan. Kalau dari segi Creo Engine mungkin saya sekarang di Singapura, jadi memang ada apa university Singapura macam NUS, NTU yang mungkin mau coba kan bagaimana kita buat casual game macam Flappy Bird mungkin dengan Creo Engine. Jadi ini mungkin beberapa apa angle lah that we can explore to support each other. But at the same time, I think kalau di Web3 gaming Indo kan masih kecil kan. Sekarang kalau kita lihat, kalau di Singapura ya, saya udah jumpa dengan teman-teman yang Web3 studio yang mungkin lagi besar-besar macam apa Pixelmon, ada yang Ragnarok kan. Jadi mereka pun memang interested dengan Indo market lah. Jadi sama-sama lah mungkin kita nanti bahas lagi. Sekarang saya ada call lagi dalam 3 menit, ada lagi satu call. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih kepada Bang Joshua dengan Bang Xavier dan Bang Imam sekali, dan itu aja. Jadi Imam, maybe we can start closing it ya. Alright. Oke, thank you banget Bang Mat. Thank you Bang Bud. Anyway, dari kalian berdua nih, Bro Javier dan Bro Joshua, buat closing statement nih, kira-kira apa nih yang nextnya mungkin dari Bro Javier atau Joshua di perkembangan gaming Indonesia ini nih, mungkin dari action yang mau kalian lakukan sebelum kita akhiri. Mungkin dari Bro Jos dulu ya. Action buat di gaming Indonesia. Ya, maksudnya kan kalian tadi udah jelasin kayak vision dari kalian, dan mungkin buat closing statement aja sih, gitu. Oh, oke. Thank you Bro Javier. Jadi kalau buat kita sih, kalau dari Sequoia kita ngelihatnya sederhananya gini, kita ngebuat ini tuh awalnya sebenarnya nggak berpikir bakal sebesar ini gitu. Atau dalam tanda kutip se-challenging ini. Itu kita nggak pikir sampai situ. Sometimes ketika kita masuk kan kita masukin kaki satu ya, ngelihat kedalaman air. Ternyata waktu menyelam ke dalam mimpinya, wah ini dalam banget nih, sampai kadang kita bingung mau bisa hampir tenggelam gitu ya. Kita mau untuk bertahan sambil menyelam itu juga quite challenging di situ sih. Tapi yang bikin kita untuk bisa bertahan semua adalah kita percaya sama mimpi yang mau kita bawa gitu. Jadi buat orang-orang di game Indonesia yang lagi mau ngebuat game, just mungkin kalau bahasa aku selalu bilang adalah dream will find a way, ya kan, as far as your will to make it happen. Jadi mimpi itu dapat menemukan jalan sejauh seberapa keinginan kita untuk membuat itu jadi nyata. Setuju banget. Nah pada akhirnya kan, kalau misalnya kita bilang, kita bisa aja ngelihat kayak, wah ini ketika kita jalan di momen tertentu sampai momen tertentu udah nggak kuat lagi, kita berhenti, kita bilang karena kita nggak dapet pintu. Padahal mungkin aja setelah kita jalan beberapa waktu lagi, pintunya bisa ada. Tuh, dan sebenarnya ketika kita berhenti itu pun juga nggak masalah. Bukan berarti artinya orang ini tidak punya will yang cukup besar untuk bisa mencapai itu. Mungkin memang dia sangat berat ya kondisi untuk dia bisa melanjutkan. Kayak gak banyak yang berani untuk bermimpi besar. Tapi poinnya adalah mimpi itu mungkin untuk jadi nyata kok. Banyak kok yang kita dengar inspirational story untuk jadi nyata. Gitu. Jadi, dan mereka tuh manusia yang sama kok sama kita, nggak beda. Gitu kan. So, gue sama Bro Javier juga di sini di dalam sisi gaming, mungkin gue bisa bilang sedikit, kita pun belum benar-benar mencapai ke mimpi kita. Mimpi Betul. kita yang sampai poin ini ya. Sekalipun kita bisa lihat Creo pumping udah gede banget tuh gitu kan kemarin, dan dia growing udah bahkan jadi yang pertama di toko kripto kemarin untuk masuk di Launchpad. Tapi gue bisa bilang Sequoia dapat 7 award tahun lalu gitu kan. Community udah 100. Tapi itu pun belum membuat kita tuh tahu bahwa mimpi kita tuh masih jauh dan belum tercapai. Gitu. So, ya keep growing aja, keep jalan aja, dan jangan fokusnya kita hanya di tujuan akhir, karena the beauty is in the process, even though it's hard to appreciate the process. So, thank you.
Beautiful, bro. Thank you very much. Ya, pertama, first of all, thank you, Bro Josh, for the compliments and everything. Juga kerjasamanya juga ya. Ini very beautiful partnership sebenarnya dengan Sequoia. Kalau dari gua sih, very simple. Kami juga pertama kali mulai project ini cuman sekedar karena kami suka main game. Simple seperti itu aja sih. Nah, kami membuatnya dalam bentuk Web3 karena kami pengen ada legacy. Kami pengen ada sesuatu yang kami tinggalkan. Karena ini mungkin balik ke sedikit ke pengalaman saya di tahun 2021, salah satu game favorit saya itu Brave Frontier. Mungkin teman-teman di sini pernah main. Itu game idol juga. Kebetulan saya ngabisin resource yang cukup banyak di game tersebut. Ya biasalah beli-beli skin, beli item dan segala beli currency ya. Dan game itu servernya tutup. Jadi semua aset yang saya kumpulkan dan itu tidak ada jadi apa-apa, gitu, hilang. Jadi ketika kami mulai project ini, kami cuma berpikir gimana caranya kita bikin game, tapi gamenya itu bisa di-preserve sampai kita udah nggak ada pun orang tetap bisa main. Nah, dalam posisi gamenya itu punya sesuatu untuk ditinggalkan, something to leave behind. Like orang bilang pepatahnya adalah uh, orang orang mati meninggalkan nama ya, macan mati meninggalkan belang kan gitu ya. Jadi itu yang kami pengen buat. Dan jadi kalau kita cerita untuk game space-nya Indonesia, dari Creo Engine sendiri, kita nggak pengen muluk-muluk kepada teman-teman yang ada di sini, terutama pendengar kita yang udah ikut dari awal sampai akhir. Kami cuman pengen teman-teman kita di Indonesia gaming space itu bisa main game dengan baik, bisa earning dengan baik, dan bisa punya lifestyle yang lebih ini ya, lebih nyaman ke depannya. Jadi basically we want everybody to earn their rights, earn their peace, and to enjoy playing game in our platform. Itu aja sih dari kami. Sedangkan kalau untuk itu dari pribadinya Creo Engine. Tapi sedangkan kalau dari scope yang lebih besar, itu mungkin saya akan melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Bro Josh, yaitu kolaborasi dan kooperasi dengan asosiasi, dengan komunitas, dengan studio developer yang lain supaya kita bisa saling berkembangnya bareng gitu. Mungkin itu dari saya. Keren. Alright, itu dua-duanya inspiratif banget statementnya. Yang satu ide ya terus bermimpi, jangan menyerah. Kalau misalnya kalian lelah, kalian masih manusia, nothing to worry. Kalian masih banyak jalan untuk dicapai. Dan dari Bro Javier, terinspirasi dari Case Play Frontier. By the way, gue juga main. Kayaknya kita kelihatannya sama generasinya nih. Iya. Satu frekuensi, bro. Iya parah, gue bilang ah ini kayak 11-12 nih ya. Ternyata akhirnya dari permasalahan yang dialami di diri sendiri akhirnya bisa menciptakan peluang buat teman-teman ke depannya, which is good. Itu yang sebenarnya itikat baik manusia ya, itu jadi filosofis banget nih kita. Alright, oke. Mungkin itu aja buat sesi kali ini. Buat teman-teman yang nonton di YouTube Zabava Labs, make sure like, comment, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada topik-topik mungkin seputar Web3 atau mungkin di luar Web3 tapi mungkin relate dengan game karena Zabava tuh game file studio development, kalian komen aja di bawah dan nanti gua bakal coba cari narasumber yang cocok buat ngomongin bareng ya. Karena kita di sini pure sharing ilmu sembari kita juga akan menampilkan sesuatu yang surprise buat kalian ke depannya guys ya. Alright, itu aja dari gua. Let's go guys. Thank you semua.